Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya anak-anak, pada kesempatan ini Papa Ta akan membahas tentang ini ya, pengayaan ide pokok yang part 2. Yang part 1 nilainya sudah bagus-bagus. Yang part 2 ini Papa Ta naikkan sedikit levelnya dan jumlah soalnya ternyata nilainya masih belum stabil. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tuntaskan ini dulu. Ya, karena ini nanti dibahas di beberapa tema. Nah, daripada kita mengulang-ulang kembali, Pak Wata coba untuk fokus dulu pada ini, sehingga nanti ketika sudah tema-tema selanjutnya, kita tinggal lewati atau untuk cukup pengayaan saja di tema-tema berikutnya jika kita menemui materi tentang ide pokok dan sebagainya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya langsung ya. Ini pertanyaan yang sering terlewatkan, ini yang kurang tepat, ternyata pertanyaannya ada di nomor 9. Tapi kita bahas mulai nomor 1 dulu ya, daripada kita langsung lompat. Untuk nomor 1, jumlah siswa yang menjawab A yang betul berjumlah 45. Ini yang menjawab B, C, D ini masih kurang tepat, yang B 8, yang C 3, yang D 20. Nah ini berarti kan masih banyak ya. Nah, ini 20, ini aja 45. Berarti sekitar 50% ke bawah ya, 48%-an lah. Nah ini berarti masih rawan juga. Oke, kita langsung bahas saja, kita ke soal. Oke, ini soalnya anak-anak. Oke. Perhatikan tes, kita kalau ada soal bahasa Indonesia seperti ini, kita langsung ke soalnya dulu ya. Kita cari dulu apa maunya si pembuat soal ini ya. Kalimat utama paragraf tersebut oleh nomor ini hanya mencari kalimat utama saja. Ingat, cara mencari kalimat utama atau kemarin di kalimat utama ada di pokok, caranya adalah kita perhatikan di awal dan di akhir. Ya, berarti awal sini, kita perhatikan sini, dan di akhir. Ya. Sesuai yang kita pelajari kemarin, jika ada kalimat kesimpulan dan kata-kata yang menunjukkan kesimpulan, jadi oleh karena itu dan sebagainya, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Nah, ternyata ini ada kata jadi anak-anak. Nah, maka yang betul adalah A. Gitu. Ya, kita tidak perlu membaca semuanya sebenarnya. Kita cukup baca awal dan di akhir. Nah, beberapa teman kita terjebak di sini nomor 1. Karena dia memang kecenderungan ide pokok kalimat utama itu ada di awal, tapi tidak semuanya begitu. Nah, maka kita harus jeli. Ini dibaca, boleh. Setelah itu baca yang paling akhir anak-anak ini. Baru nanti kalian bisa menemukan di awal apa di akhir. Kalau di awal berarti sudah jawabannya D, tapi kalau di akhir jawabannya adalah A nomor itu. Ternyata yang tepat jawabannya adalah A. Itu mudah dipahami kan anak-anak? Ini ada karena ini ada kalimat, ada kata kesimpulan. Kita hapus. Kita lanjut. Nomor 2. Kita ingat, kita baca soalnya dulu. Maunya apa ini? Kalimat penjelas yang tidak padu. Wah, tidak padu itu artinya tidak selaras, tidak nyambung. Itu tidak padu. Nah, kita cek dulu. Kita kalau ini harus baca penuh anak-anak. Ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi berarti masih padu ya. Ini sama. Oke, langsung kita ketiga saja, sudah padu kok. Dengan ditemukannya televisi komputer ini berarti mengenai tentang teknologi ya, perkembangan IT. Nah, ini televisi komputer berarti masih padu ya dengan kalimat yang kedua. Yang ketiga, dengan ditemukan sini sudah. Yang keempat, kebutuhan akan sandang. Lah ini setelah membahas globalisasi menjawab IT lah kok tiba-tiba tentang sandang. Nah, ini kan berarti tidak padu. Berarti jawabannya adalah D anak-anak. Ya, selamat yang betul. Kita hapus. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kita cek dulu. Nomor 3. Ini sudah betul ya, nomor 3. Nah, ini sudah mayoritas 38 sama 17. Ya, ini berarti
kalian sudah bisa memahami. Apa ini sih? Soalnya ide pokok paragraf di atas terdapat pada. Nah, kita cari ide pokoknya ya. Boleh yang dicek adalah depan dan belakang. Loh, ini ada kata jadi lagi. Berarti dia di akhir B. Ya, banyak yang betul. Ini berarti mudah. Ya, kalau nomor 3 betul, seharusnya nomor 1 tadi ya betul. Luang sudah tahu. Ya, ini ada kata jadi. Kita ke nomor 4. Kita lihat nomor 4. Nah, ini malah hampir semuanya betul sudah. Bentar. Kalimat utama pada paragraf pertama. Kalimat utama berarti utuh nanti anak-anak ya. Paragraf pertama berarti ini aja yang dicek. Hutan bakau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini, lah ini ada kata tunjuk ini. Berarti ini penjelas dari kalimat utama. Kita lihat di akhir, adakah kata kesimpulannya? Tidak ada, berarti jelas. Hutan bakau sampai surut air laut. Mana itu jawabannya, anak? Nah, oke, pintar. Jawabannya adalah B. Nah, kalau ini pintar-pintar. Selanjutnya ya, udah nomor 5. Kita lihat sebanyakkah yang betul atau salah. Nomor 5. Wow, banyak yang betul. Ide pokok. Kita cari lagi. Ingat baca soalnya dulu ya. Pada paragraf pertama, berarti yang dibaca paragraf pertama saja. Paragraf kedua bisa dibaca. Permainan ekgram dan permainan yang sangat menyenangkan. Dalam permainan ini loh, kata tunjuk lagi. Ini kemana ya, ke ekgram? Anak berlatih ketangkasan. Tidak hanya itu, dengan permainan yang berbeda ini mereka bisa ini juga menjelaskan tentang permainan ekgram. Berarti A ya, dia sangat menyenangkan karena ini anak-anak terlatih ketangkasan dan keseimbangan. Tidak hanya itu, dengan permainan bahan baku ini mereka bisa membuat rasa kekeluargaan bersama teman-temannya. Oke, udah, kita lanjut ke nomor 6 anak-anak ya. Oke, kalimat utama pada paragraf ini kita lihat nomor 6. Betul, banyak yang betul lagi, pintar. Kalimat utama paragraf ini adalah populasi harimau Sumatera semakin hari semakin berkurang. Pembukaan lahan secara besar-besaran menyebabkan harimau kehilangan habitat asli lah ya. Kehilangan ini berarti penyebab dari semakin berkurang lagi. Sering harimau kesulitan ini mencari makan. Kalau dia nggak makan berarti kan populasinya berkurang. Yaitu perburuan juga begitu. Berarti kalimat utamanya ada di pintar. A. Populasi harimau semakin hari semakin berkurang. Sebentar. Lalu kalau gini bisa gitu Pak kalian. Lanjut ya, nomor 7. Ide pokok paragraf pertama. Kita cari paragraf pertama saja dulu. Ide pokoknya adalah air putih merupakan bahan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Kita langsung baca di kalimat akhirnya. Apabila asupan air mencukupi, hal ini dapat membantu nutrisi. Tidak ada kata kesimpulan, berarti kemungkinannya dia ada di awal. Kita lihat di penjelasnya. Sekitar 570 tubuh manusia terdiri dari air, termasuk puli, saringan, dan organ. Itu dapat bertahan hidup. Oke, langsung kita ke jawabannya saja. Masalah kesehatan akibat kurang air minum. Tidak juga. Anjuran agar minum air sedikit 8 gelas. Ini berarti kalimat penjelas. Air penting bagi tubuh manusia. Ini juga penting bagi tubuh manusia. Oke, jawabannya adalah C. Kita lihat apakah kalian banyak yang menjawab C. Oh iya, pintar. Banyak yang sudah menjawab C. Kita hapus. Kita ke nomor 8. Kalimat utama paragraf di atas adalah, ingat kalimat utama, pupuk kandang memiliki banyak kelebihan. Ini di awal sama di akhir. Selain itu penggunaan selain itu berarti dia menjelaskan. Nah, ini sudah jelas kan? Ini kan selain itu berarti penjelas. Jadi jawabannya adalah memiliki banyak kelebihan harga pupuk. Oh, ini sudah jelas. Kan kelebihannya satu, dia murah. Ya. Nah, dia tanam nanti dengan itu perkembangan tanamannya lebih baik. Nah, selain itu, berarti kan menjelaskan lagi pupuk kandang tidak mencemari lingkungan. Oke, berarti sudah jelas ya.
Propaganda memiliki banyak kelebihan. 8. Nah, ini paling 100% betul. Oh, ternyata masih ada yang salah anak-anak. Ya, ada yang jawab B 2 anak, ada yang jawab D C 6 anak, ada yang jawab D 4 anak. Padahal seharusnya ini mudah loh ya soalnya. Nah, nomor 9 ini yang banyak yang terkecoh di sini. Ini yang paling banyak jawab A, yang jawab B 22 anak. Yang jawab C 2 anak lagi, yang jawab D 3 anak. Kalau C sama D ini sudah memang salah ya. Kalau A memang kelihatannya betul. Ya, kita cek. Cari soalnya dulu. Kalimat utama pada paragraf pertama. Fokus di sini. Oke. Harimau adalah jenis kucing terbesar dan terberat di dunia. Oke, harimau mempunyai loreng-loreng. Ingat, ini loh, perhatikan. Jenis kucing adalah, terus dia punya loreng-loreng di tubuhnya, mempunyai kaki, cakar-cakarnya, kaki belakangnya. Ini kan definisi semua anak-anak. Bahkan awalnya pun adalah definisi. Ya, kalau kalian menjawab A, harimau adalah jenis kucing terbesar dan terberat di dunia, ini tidak bisa menjadi idenya. Kenapa? Apakah kucing terbesar dan terberat di dunia bisa dijelaskan dengan sifat loreng-loreng? Nggak bisa kan? Iya, apakah bisa dijelaskan dengan kaki, cakar-cakarnya? Itu kan nggak bisa. Berarti tidak bisa kalau A ini salah. Nah, kalau B, gambaran merupakan deskripsi morfologi. Lah, ini bisa masuk. Ini kan deskripsi, adalah jenis kucing, lereng-lereng di tubuhnya. Loh, kalian akan tanya, loh Pak, hapus dulu ya, biar nggak ramai. Loh Pak, deskripsi morfologi itu apa? Lah, ini pentingnya kalian harus punya KBBI. Kalau tidak punya yang offline, kalian download saja aplikasinya. Ini Pak Wata punya. Tinggal klik ini, nak. Nah, ini sudah KBBI offline 1.5.1. Ini yang seri terbarunya. Kalian klik saja morfologi, maka dia akan keluar. Nah, ini ada kan, coba zoom ya biar enak kalian. Nah, morfologi cabang linguistik merekombinasi. Nah, ini adalah tentang perkembangan ciri. Kita ambilnya ini ya. Jadi dia kalau morfologi itu adalah, nah ini kan bentuk luar dan susunan makhluk hidup. Maka ini tadi kan sudah dijelaskan kan ya, bentuk luarnya. Nah, apa sih Pak bentuk luarnya? Ya, ini kita baca lagi saja. Nah, ini kaki, ini kan bentuk luar. Jadi deskripsinya, ciri-cirinya gitu lah. Nah, maka yang paling bisa menjadi tumpuan, yang bisa menjadi ide pokoknya adalah B. Karena bisa dijelaskan dengan semua ini. Nah, ini namanya seperti tersirat. Jadi nanti kalau ada sebuah paragraf di situ isinya itu ciri-ciri, berarti itu nanti kemungkinan ide pokoknya adalah deskripsi, ciri-ciri. Nah, dari apa ya? Tergantung menjelaskan apa paragraf itu. Bisa dipahami anak-anak? Jadi jangan terkecoh pada A, meskipun kelihatannya memang ada di depan. Ya, kelihatannya memang ini anak-anak. Tapi kalau kalian jeli, kalimat penjelasnya ini tidak menjelaskan tentang terberat di dunia ini. Ini kan masih menjelaskan tentang harimau, ya kan? Ya, ini juga ke harimau. Kaki ini juga ke harimau. Loh, maka yang paling betul adalah ya deskripsi morfologi harimau. Bukan yang A, terbesar dan terberat di dunia. Oke, bisa dipahami anak-anak. Nomor 9. Nah, itu pertanyaan yang perlu ketelitian khusus. Ya, tapi ada yang betul. Ya, Pak Wata berharap semoga yang betul ini berdasarkan pengetahuannya, bukan berdasarkan asal pilih. Ya, tapi Pak Wata harus nudan. Nggak mungkin kalau asal itu biasanya 1, 2, 3. Kalau sampai berapa ini tadi? Kita cek. Nah, jumlahnya 22, berarti ini nggak asal. Nah, mungkin sudah belajar atau dia teliti sekali. Pada soal nomor 9 ini, kalau yang C sama D, nah ini yang nggak tahu Pak Wata kok bisa jawab C sama D. Kita coba aja C sama D apa. Nah, padahal harimau mempunyai loreng-loreng di tubuhnya. Ini sudah menjadi kalimat yang kedua kan. Itu kan nggak mungkin ada di sini. Ya, campuran itu jarang digunakan. Meskipun ada nanti. Ini kan juga tidak bisa mewakili. Kalau dia loreng-loreng di tubuhnya loh, terus tiba-tiba ada kaki. Ini nggak bisa mewakili. Jelas salah. Yang D.
kaki belakangnya kuat. Nah ini kaki belakangnya kuat, ini malah di tengah-tengah tiba-tiba. Ini nggak bisa mewakili. Kalau kaki belakangnya kuat, terus orang-orangnya mewakili apa nanti? Kan nggak bisa. Jadi kalau DC sama D jelas salah besar. Awata kasih tandain salah besar. Kalau A memang itu kecoan ya. Kalau B sudah itu pilihannya paling tepat. Kita lanjut anak-anak ya, nomor 9 ya. Ya, nomor 10. Ini kayaknya banyak yang betul nomor 10. Kita cek. Oh ya, yang 10 yang jawab C 53 anak, D 18. Kita jawab C sama D. Kita lihat C. Kalimat penjelas yang sesuai paragraf ketiga. Langsung kita ketiganya. Ya, biar fokus kita. Oke, kita cek. Jadi jawabannya adalah C sama D. Harimau dapat mengejar mangsa yang masuk air atau menangkap ikan. Penjelas ya, ingat. Penjelas. Dua jenis. Nah ini ada, dapat mengejar mangsa yang masuk dan menangkap ikan. Oke, ada yang jawab D tadi. Salah satu dari kunci yang menyukai air lah ini. Kalau ini nanti dia menjadi kalimat penjelas, berarti kalimat utamanya ada di akhir dong. Nah, padahal ini nggak ada kata kesimpulan. Ya, berarti nggak bisa. Ini salah. Yang betul adalah C. Ya, ingat. Kalimat penjelas itu ada setelah kalimat utama. Dia menjelaskan kalimat utamanya. Ya, kalau sampai kalian menjawab D, ini kalimat penjelas, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Gitu ya, padahal kalau kita lihat di akhir, ini tidak ada kata kesimpulan anak-anak. Harimau dapat mengejar mangsa yang masuk air atau menangkap ikan. Harimau suka berendam di dalam air saat cuaca panas. Ini nggak ada kesimpulannya. Ya, jadi salah. Jadi yang betul adalah C. Kita lanjut, nomor 11. Ini perlu memang perlu diasah berkali-kali sehingga kita sampai bisa merasakan mana yang kesimpulan, mana yang tidak. Kalau tidak berarti kalau nggak ada kesimpulan berarti kalimat utamanya ya ada di awal. Kita lanjut nomor 11. Kita cek nomor 11. Yang jawab A. 38 ini B sama C, D ini kok sudah hampir semua ini. Nggak kayak biasanya. Kita lihat 11. Apa sih soalnya? Ide pokok paragraf ketiga. Langsung kita yang ketiga, jangan ke yang lain. Ide pokok berarti ada di kalimat utama. Ini kan sudah kita bahas tadi ya. Berarti sudah kalimat utamanya ada di awal ini. Berarti ide pokoknya apa? Kesukaan harimau, jenis-jenis harimau jelas tidak. Selaput kaki harimau lah. Ini kan ada di selaput kaki mana. Telapak kaki harimau berselaput, temunya berenang. Harimau dalam kondisi ini kan tidak menjelaskan tentang selaput. Salah berarti. Morfologi tubuh harimau ini malah tidak lagi. Ini kan sudah dibahas tadi. Jawabannya ya A. Kesukaan harimau apa? Ya sukanya di air. Ini kan menjelaskan kesukaan harimau. Dia suka di air. Nah, terus dia karena dia suka di air, dia adaptasinya itu telapak kaki harimaunya berselaput. Gitu anak-anak. 311A ya. Kita lihat 12, kita cek. Weh, ini bagus, 67 anak betul, pasti saling mudah. Kalimat utama pada paragraf di atas ini. Jawabannya apa? Memiliki banyak manfaat, dapat dijadikan. Nah, ini adalah manfaat. Selain itu loh, ini kan penjelas lagi ya. Pembuatan dupa, manfaat lagi. Dapat bertahan. Ini juga konon harum. Harumnya ini bermanfaat. Ya sudah, berarti jawabannya adalah A. Ini mudah sekali. Ya, kok masih ada yang salah anak-anak ya? Kita lihat berapa yang salah. Dihapus dulu kotor. Nah ini yang B 3 anak, yang C 2 anak, yang D 4 anak. Ini perlu berhati lagi ya, karena ini sudah mudah soalnya. Kok masih ada yang salah? Tapi tidak apa-apa, proses. Yang penting ingat, jujur. Kalau kita jujur, kita tahu kesalahan kita di mana dan sampai tahap apa kita belajar. Ingat, kalau hari ini kita masih salah, videonya kan bisa diputar kembali. Kalian putar ulang kembali video dari Pak Fatah. Tanya sama Pak Fatah, Pak saya nggak pahamnya di sini, nggak apa-apa boleh. Kalau video Pak Fatah kurang membantu kalian, bisa kalian ketik di YouTube, kenapa buat susah?
cari saja di situ. Penjelasan tentang ide pokok, penjelasan atau cara cepat memahami ide pokok sudah nanti akan muncul semua di YouTube itu. Kalian tinggal ambil yang sesuai, yang mudah untuk kalian. Gitu ya. Nah, kalau kalian main game aja bisa mencari-cari, bahkan sampai bisa apa bahasanya tidak tahu juga ya, katanya cash gitu ya. Nah, sampai mengeluarkan uang untuk begitu. Pertanyaannya, kalau itu bisa, kenapa ini nggak bisa? Ya, lagi-lagi kecenderungan sebenarnya. Kenapa ya kecenderungannya yang suka main itu dialokasikan saja ke pembelajaran. Karena manfaatnya besar nanti anak-anak. Ya, pemanfaatnya untuk kalian sendiri. Ya, kita lanjut. Masih kurang 3 ya. Cek nomor 13. Papa sih harapannya sih nggak ada yang jawab salah ya. Bikinnya hijau semua. Ini ya udah bagus ini channel ini. Ini biasanya kan ada, pasti ada yang jawab. Ini channel D1 anak, A 15 anak. Kita cek ya nomor 13. Kita cek. Kalimat penjelas sesuai paragraf kedua. Ingat, langsung ke nomor 2. Tidak usah dibaca semua. Bingung nanti kalian. Kalimat penjelas, berarti yang menjelaskan kalimat utama. Dalam 2 tahun terakhir, sarana produk farmasi berkembang pesat. Sarana produk farmasi, loh ini mengulangi ya. Loh, mengulangi. Mana tadi ya? Ini jelas, ini kalimat utamanya. Ini bisa jadi penjelas. Tumbuh sebanyak 14 buah. Sarana tersebut meliputi industri farmasi ya. Ini tidak kata kesimpulan, berarti kalimat utamanya ada di awal kalimat. Kita cek. A. Sarana produk farmasi berkembang pesat. Ada di situ. Lah ini berkembang pesat, berarti tidak. Lah tadi yang jawab A. Ini berapa tadi? Banyak ini yang jawab A. Mana tadi yang jawab A? Yo, 15 anak. Loh, kalian lupa nak, berkembang pesat ini di kalimat utama. Soalnya itu kalimat penjelas. Ya, jangan semua soal kalian kira kalimat utama, ya jangan, dicermati dulu soalnya maunya apa sih pembuat soal ini, baru kalian cari jawabannya ya. Terus B, sarana farmasi tumbuh sebanyak 14 buah, apakah 14 buah? Oh ya, ini B. Sudah ketemu kan? Pemerintah mendukung inovasi riset, jelas tidak. Ini paragraf pertama ya. Tujuan pemerintah demi kemandirian bangsa. Nah ini kemandirian bangsa ini juga paragraf utama. Jadi kalau C sama D ini kebangetan ya. Jadi benar-benar dibaca dulu soalnya. Lalu ini paragraf kedua, masa jawabannya di paragraf 1 kan tidak mungkin. Ya ini kemungkinannya juga ada 2. Dibaca soalnya penuh apa tidak. Yang kedua asal klik saja atau ya mungkin kesalahan salah klik. Nah tidak apa-apa, yang penting tetap belajar saja. 14 anak-anak ya. Kita cek 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sudah begini lagi. Sedih kalau begini ini. Yang A 20, B 5, C 4, yang hijau D 47. Ah, lumayan 47. Kita cari ide pokok paragraf pertama. Paragraf pertama langsung fokus di 1, yang kedua ini nggak usah. Kita langsung cek. Maunya apa ini? Ide pokok paragraf pertama. Pemerintah mendukung inovasi riset di bidang kesehatan. Dukungan tersebut. Nah, mengulangi ya. Ini dukungan, mengulangi kata. Mana tadi dukungan tersebut? Jelas kan? Dia kata ulang nanti. Tersebut, kata tunjuk nanti. Berupa produk alat kesehatan dan farmasi dalam negeri. Dukungan tersebut. Loh, mengulangi lagi. Jelas ya. Ini kalimat utamanya. Sekarang soalnya adalah ide pokok. Upaya pemerintah pengembangan industri tidak. Ini ya. Ini tidak, karena ini penjelas. Dukungan pemerintah dilakukan demi kemandirian bangsa. Ini juga penjelas, tidak. Nah, berarti jawabannya adalah oke, D. 14 D. Nah, kalian yang jawab D. Oke, ini A, B, C, D. Ini kok bisa A? Ini yang paling banyak kedua. Dukungan pemerintah berupa produk alat kesehatan. Mana sih anak? Berupa. Loh, ini kan dukungan tersebut anak-anak. Sudah jelas tidak toh? Saya mau hapus dulu, saya nggak bingung.
Ini yang jawab A ya. Kenapa kalian menjawab dukungan mana-mana dukungan pemerintah mana tadi ya? Oke, berupa alat kesehatan. Padahal di sini ada kata tersebut. Ini kan mengulangan. Ini juga ada kata dukungan. Ini kan mengulangnya sini. Kalau ini mengulang kata yang pertama, berarti ini adalah penjelas. Sedangkan soalnya adalah ide pokok berada di KU, kalimat utama. Ini kok ya bintang mana? Ya, KU kalimat utama. Jadi mohon ya Pak Wata mohon banget, mohon sekali ini dibaca benar-benar soalnya. Ya, terus dipahami dulu kalau ide pokok ada di kalimat utama, Nak. Kalau kalimat penjelas, pasti dia ada beberapa kata yang mengulangi di kalimat utama ini. Ya, jadi nanti kalau mengerjakan pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Soal yang terakhir, nah karena ini masih banyak yang salah anak ya, nanti Pak Fatah berikan soal lagi, tapi mungkin jumlahnya lebih sedikit. Ya, karena ini semacam review, tapi harapan Pak Fatah dengan soal sedikit itu jangan ada yang salah. Ya, misalnya kalau soalnya 5 salah ya 1, jangan salah 2 atau 3. Kalau soalnya 10 ya salah 2 gitu. Ya. Kita ke soal 15. Kita cek soal nomor 15. Oh, yang jawab B 6 loh. Ini yang jawab C sama A ini hampir sama ini. Kita lihat B. Yang B ini sudah banyak ya, 51. Kalimat utama paragraf pertama. Ingat baca soalnya dulu terus tandai sini ya. Semut terkenal dengan pola hidup yang selalu bergotong royong. Pola hidup semut loh, ya kan? Ini kecenderungannya begitu, nah. Pasti dia akan mengulangi lagi. Ini jelas penjelas ya. Dengan tindakan manusia bukan, ternyata pekerjaan semut juga mirip dengan pekerjaan manusia. Salah satu pekerjaan semut lah, ini pekerjaan. Ya, berarti dia mengulang. Berarti jelas ya, kalimat utamanya ada di awal ini. Ya, berarti tentang pola hidup semut yang bergotong royong. Oke, jawabannya yang jelas adalah B. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan semut mana? Jenis-jenis pekerjaan semut mana? Semut terkenal bergotong royong. Pola hidup semut mirip dengan tindakan manusia bukan, ternyata pekerjaan semut juga mana? Nggak ada jenis-jenis. Tidak ya, jawabannya adalah B. Oke. Ini sudah selesai anak-anak. Ini adalah hasil evaluasinya dari pekerjaan kalian. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Guru kalau sudah membuat soal form itu bisa dianalisis seperti ini anak-anak buat. Sehingga ini tahu jumlah betul salahnya, siapa yang curang pakai nama akunnya berbeda. Ini di sini sudah ada nama kalian. Nah, ini sudah kelihatan. Sebenarnya Bapak ya ini distribusi poin soalnya. Oke, sekian dulu dari Bapak anak-anak. Nanti Bapak bagikan link untuk pengayaan yang part 3. Semoga part 3 kalian sudah nilainya sudah membaik, sudah naik. Nanti kalau sudah naik kita ke tahap selanjutnya. Oke, Bapak akhiri. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat juga untuk kalian, menjadi berkah yang artinya itu bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kalian, dan dengan kalian mempunyai ilmu ini, kalian juga punya fungsi guna yang sangat. Oke, dari Pak Fatah cukup. Pak Fatah mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika Pak Fatah menjelaskan. Terus juga mohon maaf sebesar-besar sama kalian jika penjelasan Pak Fatah masih belum bisa memahamkan kalian. Ya, sekian dari Pak Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.